inilah hakikat kematian yang diceritakan, yang dihabarkan oleh Allah kepada kita semua di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-28 itu. Kemudian Allah menghidupkan kita. Jadi ruhullah, uripe Allah telah menguripi, telah menghidupi, telah menghayati, telah meniupkan rohnya di dalam cikal bakal badan ini, yakni di dalam tanah. Jadi proses demi proses dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, menjadi dimakan oleh cikal bakal calon kedua orang tua kita. Meskipun waktu itu kedua orang tua kita masih bayi, masih kecil, belum balik, cikal bakal kedua orang tua kita memakan diri kita, memakan hasil dari tumbuh-tumbuhan, yakni sayuran, buah-buahan dan padi, sehingga terproseslah dari saripati makanan itu menjadi sel sperma dan sel telur kepada calon-calon kedua orang tua kita. Kemudian saat kedua orang tua kita bertemu dan bersatu padu, maka diperjalankan lagi dari sel telur dan sperma menjadi gumpalan darah. Jadi kita dihidupkan dari tanah, diperjalankan sampai menjadi gumpalan darah. Diperjalankan lagi, dihidupkan lagi, dimakan minumi lagi, dijaga lagi, dipelihara lagi, dicukupi lagi, dikasih sayangi lagi, menjadi gumpalan daging, menjadi janin, dan menjadi bayi yang suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah hidup yang pertama saat dari tanah sampai menjadi bayi yang suci. Maknanya kehidupan inilah kehidupan yang suci. Maka dihidupkannya lah kita oleh uripe Allah yang suci, bersih dari pengakuan diri kita. Itulah manusia dihidupkan oleh Allah, kehidupan yang pertama. Maknanya meskipun kelihatannya hidup, tapi manusianya tak ada, tapi manusianya gaib, tapi manusianya tak wujud, tapi manusianya tak hidup. Yang ada hanyalah uripe Allah sejak dari tanah sampai menjadi bayi yang suci. Itulah perjalanan uripe Allah beserta cikal bakal badan kita dari tanah sampai menjadi bayi. Jadi perjalanan ini perjalanan jiwa dan raganya Allah. Perjalanan zahir dan batinnya Allah hingga menjadi bayi yang suci. Kenapa disebut bayi itu suci? Karena hidup dan badan ini masih menjadi zahir batinnya Allah. Karena badan ini tanda bukti bahwa hidup, bahwa urip itu sesungguhnya wujud, tidak gaib, tidak nyata. Maknanya Allah, uripe Allah, hayatullah, ruhullah itu nyata adanya, terbukti adanya. Badan-badan inilah bukti nyatanya tajallinya Allah, bukti nyatanya wusulnya Allah, bukti nyatanya dunungnya Allah kepada badan-badan ciptaannya. Karena tanpa badan, karena tanpa raga, maka tak akan terbukti bahwa Allah itu nyata. Jadi dengan kenyataan badan inilah terbukti bahwa yang lebih wujud, yang lebih hidup daripada badan ini adalah Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu.
manusia adalah rahasia dan akulah, kata Allah, sebagai rahasia di balik manusianya. Maknanya hiduplah di balik badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kematian manusia sudah kita saksikan bersama saat usia 50 tahun yang lalu, ketiadaan badan-badan ini, ketiadaan diri kita selama ini. 50 tahun yang lalu usia saya tidak ada, saya mati, saya goib. Allah lah yang wujud, Allah lah yang nyata, Allah lah yang hidup, Allah lah yang berkuasa atas cikal bakal badan ini dari tanah sampai menjadi bayi yang suci. Inilah tanda bukti yang nyata bahwa sebenarnya hidup dan badan ini bukan kita dan bukan milik kita. Inilah bukti dari semua itu. Jadi bila kita tidak dibacakan ayat-ayat suci diri manusia kita, bila kita tidak dibacakan kitab-kitab masing-masing diri manusia kita, bila kita tidak tahu asal-usul kejadian keberadaan diri kita di dunia ini, maka selamanya kita akan buta. Buta di dalam kembali kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Jadi jelaslah, sangat logis bahwa hidup dan badan ini memang sebenarnya bukan kita dan milik kita. Kita di sini posisinya hanyalah sebagai perompak. Kita di sini posisinya sebagai pengaku. Kita di sini posisinya sebagai pencuri apa-apa yang bukan milik kita. Sejak kapan kita merompak? Sejak kapan kita mencuri? Sejak kapan kita membegal hak-hak Allah menjadi milik diri kita? Maka sejak detik-detik akil balik tibalah, maka saat kita didatangkan oleh Allah sebagai tamu di dalam Masjidil Haram, yakni badan ini, dan di dalam Baitullah, yakni kehidupan ini, maka saat itulah kita dilarang memakan kayu khuldi. Maknanya kita dilarang mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini sebagai milik kita. Kita langgar, kita zalim kepada Allah, yakni dengan merampas, memakan buah khuldi yang berupa pengakuan bahwa hidup dan badan ini milik kita ketika menginjak detik-detik akil balik sekitar usia 5 sampai 7 tahun. Saat kita TK, sekolah dasar, taman kanak-kanak, kita mulai datang atas hidup dan badan ini. Kita mulai merampoki hak-hak Allah. Kita mulai merampasi apa-apa yang bukan kita, apa-apa yang bukan milik kita. Yakni mulai mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini adalah hidup dan badan kita sendiri, Abdul Halimnya, atau nama-nama masing-masing diri Anda sendiri. Sejak itulah kita merasa hidup. Akan tetapi sejak itulah kita jatuh martabat kita ke lembah jahiliyah. Jatuh martabat kita ke lembah kezaliman. Itulah sejak detik akil balik itulah maka dimatikan lagi kita setelah kita dihidupkan dari tanah sampai menjadi bayi, kemudian dimatikan lagi. Jadi syariatnya kelihatannya hidup, akan tetapi hakikatnya kita ini mati. Mati apanya? Bukan mati raganya, tapi mati jiwanya, mati imannya, roboh,
roboh keyakinannya kepada Tuhan yang telah menghidupinya, yang telah menciptakannya. Inilah yang dimaksud kematian di sisi Allah, yakni ketika hati kita keras melebihi kerasnya batu, sehingga badan-badan ini sebagai kuburan, sebagai makam yang mana ditempatkanlah jiwa kita yang mati, dipendamlah oleh Allah jiwa kita yang mati di dalam kuburan-kuburan raga-raga ini. Kemudian setelah dikubur jiwa kita yang mati, maka diazab kubur dengan berbagai macam-macam kebutuhan-kebutuhan keduniaan. Karena yang kita pertuhankan di hati kita, diri kita, dan dunia di dalam hati kita selama ini. Inilah kematian yang kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai kapan kita diazab di dalam siksa-siksa kubur? Sampai kapan kita dimatikan secara hakikatnya? Sampai kapan kita dibangunkan dari tidur yang panjang ini? Tidur dan disertai siksa-siksa yang pedih di dalamnya. Tidur disertai fahsya wal munkar. Kezaliman-kezaliman, kejahilian-kejahilian hati kita terhadap Allah selama ini, yang mana kita lebih wujud daripada Allah selama ini. Kita lebih hidup daripada Allah selama ini. Kita lebih nyata daripada Allah selama ini. Kita lebih berkuasa daripada Allah selama ini. Kita lebih kuat daripada Allah selama ini. Maknanya sampai kapan ini berakhir? Siksa dan azab kubur ini berakhir. Siksa dan azab kubur ini berakhir ketika datangnya Bai'atul Akbar. Yakni datangnya syakaratul maut. Datangnya kiamat kubro. Yakni kematian manusianya secara badan. Itulah tanda bahwa kita selama ini mati di sisi Allah. Bukan raga yang mati, tapi jiwa yang mati. Iman yang mati. Iman yang mana di dalam hati kita hanya beriman kepada iblis dan setan. Hanya beriman kepada hawa nafsu kita sendiri dan sekutu-sekutunya di dalamnya. Daripada iman kepada Allah. Jadi tinggal nunggu kita baiatnya sekarang atau baiat paksa saat syakaratul maut. Kita mati sekarang atau dimatikan secara paksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tergantung kita, jadi semua tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memilih hamba-hamba yang dipilihnya. Ketika Allah menjaga amanah-amanatullah terhadap hamba-hamba pilihannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kapan kita dihidupkan kembali? Jadi kapan kita dibangkitkan kembali dari kematian kejahilian hati ini? Dari kematian iman ini? Kita dibangkitkan kembali, kita dihidupkan kembali ketika kita sudah berbaiat. Ketika kita sudah mengalami kiamat kubro, yakni kiamat yang mana hidup dan badan, yang mana langit dan bumi yang selama ini kita akui sebagai milik kita, kita makan. Yang selama ini kita selalu memakan langit dan bumi, memakan seluruh aktivitas yang diaktivitasi oleh badan dan hidup kita manusia. Ketika saat kita sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan pemahaman, mendapatkan kesadaran bahwa sebenarnya hidup dan badan ini bukan kita dan milik kita. Ketika berbaiat, maka kiamatkanlah semua itu. Maka disitulah hari kebangkitan itu. Jadi meskipun masing-masing diri manusia, hari kebangkitannya beda-beda. Tidak berjamaah seperti yang kita pahami selama ini. Kadang hari kebangkitannya di usia 20 tahun,
setelah lamanya bermaksiat menjadi Tuhan, kadang kebangkitannya berumur 50 tahun, kadang kebangkitannya berusia 70 tahun, dan kadang kebangkitannya ketika datangnya Baiatul Akbar, ketika datangnya hari perhitungan, yang mana diperhitungkan lagi dengan paksa dan siksa, diambil paksa hak-hak Allah yang selama ini kita rampasi, kita rampoki, dipisahkan semua, diambil dengan paksa dan azab yang pedih.